Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mendukung menonton video channel kami. Dan pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita perlihatkan ini tanaman cabenya. Saat ini di lahan ini tanaman cabai kondisinya dalam kondisi yang bagus, yang dimana tanaman ini memasuki masa generatif, dimana tanaman cabai mulai berbunga, berbuah, dan menghasilkan hasilnya ya berupa cabai yang ini sudah kita panen satu kali. Dan tanaman ini bisa tumbuh dan berkembang kayak gini salah satunya karena ada perawatan dan penggunaan bahan baku yang sesuai ya untuk proses tumbuh dan berkembang si tanaman tersebut. Nah, dan tanaman cabai ini kan kawan, selama kita menanam ya dari awal tanam hingga proses pemanenan yang pertama kali itu pemupukannya baru satu kali kan kawan. Nah, ini yang menjadi unik, pemupukannya baru satu kali. Dan itu bisa terjadi karena apa? Karena salah satunya adalah penggunaan bahan-bahan organik sebagai pupuk dalam proses budidaya tanaman cabai kawan-kawan. Nah, bahan-bahan organik ini sudah membuktikan ya kan kawan dengan sendirinya bahwasanya dengan pemberian bahan organik secara terus-menerus, konsisten, dan selalu diberikan di lahan yang kita budidayakan, itu menjadikan lahan budidaya kita semakin lama semakin baik dan semakin subur. Nah, bahan-bahan organik ini yang biasa kita berikan dalam proses budidaya cabai ini itu adalah berupa pupuk kandang yang sudah kotoran kambing yang sudah dikomposkan ya menjadi pupuk, lalu ditambah dengan bahan-bahan semacam ini kan sersah-sersah dedaunan ya, sisa-sisa rumput ya dari pembersihan dipergunakan untuk sebagai mulsa ya kan kawan. Nah, ini lama-kelamaan akan menjadi bahan yang terurai ya, dan itu dapat menyuburkan lahan budidaya yang kita tanami tanaman cabai semacam ini. Dan kan kawan ya, ini tanaman cabenya baru sekali dipupuk dengan menggunakan pupuk NPK dan ZA. Selebihnya ditunjang dengan penggunaan pupuk organik ya, berupa pupuk organik padat berupa ya ini kan pupuk kompos dan hasil sersa-sersa bahan-bahan organik yang dipergunakan untuk tanaman dan lahan cabai yang kita budidayakan ini kan kawan, semacam itu. Nah, hal itu mengapa bisa terjadi? Karena yang pertama, bahan organiknya satu adalah dapat memperbaiki sifat fisik tanah ya. Mengapa demikian? Karena dengan penggunaan bahan organik, lahan semakin lama akan semakin remah, lalu sirkulasi udaranya ya di dalam tanah itu bagus, lalu kemampuan daya menyimpan airnya juga bagus ya, seperti spons ya. Tanahnya itu semakin lama sering dipergunakan bahan organik, maka bentuknya akan semakin seperti spons dan kondisinya remah semacam itu. Dan ini akan sangat-sangat membantu sekali dalam proses pertumbuhan akarnya ya. Jadi akar nantinya bisa mudah menjalar ke media tanam secara luas dalam memperoleh unsur hara yang dibutuhkan si tanaman tersebut. Nah, yang kedua, bahan organik juga menunjang biologi dari media tanamnya ya, media tanamnya, yang dimana biologi itu yang saya maksudkan adalah aktivitas atau kemampuan mikroorganisme ya dalam menyediakan unsur hara di tanah. Nah, dengan adanya bahan organik tersebut, otomatis nanti bahan-bahan organik diuraikan untuk menjadi bahan yang tersedia bagi tanaman yang kita budidayakan dengan bantuan mikroorganisme.
Di sisi lain juga mikroorganisme yang ada di tanah juga bisa tumbuh dan berkembang dengan bagus ya kawan-kawan. Jadi terjaga mikroorganismenya. Nah, nanti semakin lama kan memberikan bahan organiknya, semakin subur pula lahan budidayanya, karena yaitu mikroorganismenya lengkap, mengurainya berbagai macam mikroorganisme, jadinya yang terjadi berbagai macam unsur hara tersedia. Nah, dengan ketersediaan unsur hara yang siap diserap oleh tanaman, menjadikan tanaman kita tidak ketergantungan ya dengan pupuk-pupuk yang berasal dari luar. Ya, meskipun semisal ketergantungan itu pun bisa dikurangi ya, semakin lama semakin berkurang ya penggunaannya pupuk non organiknya atau pupuk kimia lah semacam itu kelebihannya. Lalu yang berikutnya adalah pupuk organik yang kita berikan ke lahan juga memberikan dampak yang positif berupa ketersediaan unsur hara, karena di dalam pupuk organik tersebut ada berbagai macam unsur hara ya, meskipun jumlahnya kalau untuk jumlahnya itu tidak sebanyak dengan pupuk kimia, akan tetapi ya kawan-kawan untuk kelengkapannya jauh lebih lengkap ya dibandingkan dengan pupuk kimia semacam itu, sehingga dengan kondisi yang lengkap tersebut tanaman bisa melakukan aktivitas metabolismenya secara bagus dan normal ya, ditunjang dengan faktor-faktor lainnya seperti cahaya matahari dan lain sebagainya semacam itu kan kawan. Dan ini pembuktiannya, hasilnya ya kayak gini kan kawan, tanamannya baru 1 kali pemanenan dan 1 kali pemupukan, hasilnya kayak gini, tanaman cabai mulai pada berbuah dan berbunga kan kawan. Dan ini kondisinya bagus-bagus dan tanamannya ya kalau dilihat dari sini yang kondisinya kuning jauh lebih sedikit ya kan kawan, semacam itu. Pada intinya kan kawan, penggunaan bahan organik itu berupa pupuk organik, pupuk kompos, pupuk kandang ya, yang dasarannya berasal dari bahan organik itu sangat bagus ya untuk meningkatkan kesuburan tanah, ditambah dengan mikroorganisme yang menunjang pertumbuhan dan perkembangbiakan dari tanaman tersebut ya, karena mikroorganisme pastinya nanti akan menguraikan bahan organik untuk bisa menjadi bahan yang tersedia bagi tanaman, dan itu pun nanti bisa menunjang pertumbuhan tanaman tersebut dan mengurangi efek ketergantungan dengan penggunaan pupuk kimia semacam itu. Pada intinya di situ kan kawan ya. Yang terpenting kawan-kawan sering aja menggunakan bahan organik dan penggunaan mikroorganisme ya dilengkapi untuk di lahan budidayanya agar hasilnya bisa maksimal dan optimal. Nah, kalau dipikir-pikir lagi ya kan kawan, dengan pemanfaatan semacam itu merupakan salah satu investasi ya yang cukup bagus untuk jangka panjangnya. Karena apa? Karena penggunaan bahan bakunya berupa bahan-bahan yang berasal dari luar, dalam artian kita beli itu jauh lebih bisa ditekan, sehingga untuk keuntungannya jauh lebih besar dan untuk resiko kerugiannya jauh lebih kecil kan kawan. Dan ini sudah dibuktikan hasilnya kayak gini kan kawan. Tapi untuk memperoleh hasil semacam ini ya, lahan yang sebagus kayak gini itu memang butuh proses kan kawan, tidak bisa langsung cepat ya. Jadi butuh proses, butuh waktu ya, bertahap dikurangi dan juga bertahap untuk ditingkatkan penggunaan bahan organiknya, dan bertahap pula untuk mengurangi penggunaan pupuk kimianya. Kalau tidak begitu kan kawan, nanti hasil yang kita peroleh itu biasanya bisa menghasilkan, tapi untuk penurunan hasilnya itu sangat signifikan kan kawan ya. Tapi itu proses ya, nanti kalau lama kelamaan sering dipergunakan, sering menggunakan pupuk organik, nanti lahannya semakin lama semakin subur, semakin bagus dan semakin membaik semacam itu kan kawan. Yang jelas kan kawan punya apapun itu bahan organiknya yang bisa dimanfaatkan untuk lahan budidaya kan kawan,
asalkan sudah dikomposkan, asalkan sudah tidak mempengaruhi ya pertumbuhan atau efek-efek seperti penyakit, serangan hama dan lain sebagainya, itu kan pergunakan untuk lahan budidaya kawan-kawan. Pada intinya bahan organik dikomposkan baru dipergunakan lah semacam itu, dan diberikan secara konsisten agar hasilnya lahannya semakin lama semakin subur dan membaik. Dan pembuktiannya ini sudah ya, tanamannya cabai kayak gini untuk proses pemanenan yang pertama kali dan perkembangbiakannya semacam ini. Dan ini masih bisa tumbuh dan masih bisa berkembang semacam itu. Dan ini yang paling menyenangkan kan tahu, buahnya cukup banyak dan lebat semacam itu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.